Kalau zaman dulu, zaman Saulus itu 2000-an tahun yang lalu, seorang murid belajar kepada seorang rabi, seorang guru, rabi, murid itu wajib menguasai satu keterampilan sebagai cara untuk nantinya hidup alias mencari nafkah. Dan pada waktu itu Saulus membuat tenda. Tenda yang dibuat dari kulit biasanya dimanfaatkan untuk orang-orang yang dalam perjalanan atau juga terutama tenda yang dipergunakan oleh para tentara. Jadi itulah keterampilan yang dimiliki oleh Saulus yang belajar kepada Rabi Gamaliel. Dan pada saat Saulus mulai membunuhi orang-orang jalan Tuhan, tampaknya Saulus pun juga sudah menjadi seorang rabi. Maka keterampilan ini mutlak dibutuhkan. Ada referensinya enggak, Rama? Mana ayatnya? Sukanya nanya ayat loh. Ya, ada ayatnya, Kisah Rasul 18 ayat yang ketiga. Bunyinya demikian. Iya, maksudnya Paulus tinggal bersama-sama dengan mereka. Maksudnya pasangan suami istri yang bernama Aquila dan Priscilla. Jadi Paulus tinggal dengan pasutri Aquila dan Priscilla. Mereka bertiga maksudnya bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Tukang kemah maksudnya yang dimaksud adalah tukang membuat tenda-tenda. Dan tenda itu dari kulit dan waktu itu sangat dibutuhkan untuk orang-orang pada zaman. Jadi keterampilan itu membuat Saulus dapat mencari nafkah untuk penghidupannya sehari-hari yang diusahakannya sendiri. Maka saudara-saudari, karena Saulus bisa membuat tenda, punya keterampilan, bisa mencari nafkah, simpelnya bisa cari duit gitulah, ia sering bicara mengenai bekerja dengan tangannya sendiri. Referensinya ada beberapa. Dalam surat pertama Korintus, kemudian dalam surat pertama Tesalonika dan kedua Tesalonika. Yuk kita lihat bagaimana Saulus berkali-kali menekankan bekerja dengan tangannya sendiri. Maksudnya menghidupi dengan penghasilan yang dia dapatkan sendiri. Pertama, 1 Korintus 4 ayat 12. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Belum terlalu jelas, tapi sebenarnya sudah cukup jelas. Selanjutnya, 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-9. Sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Menjadi beban maksudnya supaya jangan orang harus membayari kehidupan Saulus sehari-hari. Untuk kehidupan makan, minum, dan sebagainya dicukupi dengan tangannya sendiri. Juga dalam 2 Tesalonika 3 ayat 7-8. Kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Ini sangat jelas ayat 8. Tidak makan roti orang dengan cuma-cuma, tetapi kami berusaha dan berjeripaya siang malam. Perhatikan, siang malam loh. Supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Supaya jangan orang lain harus menanggung kehidupan Saulus karena dia bisa membuat tenda dan memiliki hasil sendiri. Maka kita dapat menyimpulkan saudara-saudari, di tengah-tengah pewartaan Injil, di sela-sela waktu ketika dia harus mewartakan Injil, ternyata Saulus alias Paulus bekerja mencari nafkah juga, menghidupi dirinya untuk dapat hidup sehari-hari. Perhatikan bagaimana hebatnya Paulus ini. Saya pribadi sangat salut karena dia dapat menggabungkan dua bentuk kehidupan yang sekarang ada dalam gereja Katolik. Seorang pastor, imam, presbiter dalam gereja Katolik kan mewartakan Injil, mengajar umat. Tapi ia dibebaskan dari mencari nafkah. Sehingga nafkahnya dipenuhi oleh umat. Supaya dapat fokus memikirkan untuk pengajaran kepada umat. Demikian juga orang yang menjadi seorang laiji, maka dia harus mencari nafkah. Itulah kenapa dalam pelayanan sangat boleh dimaklumi ketika ada kekurangan waktu dan lain sebagainya. Ada banyak keinginan untuk melayani, tapi ya pasti harus mencari nafkah. Nah, Paulus itu bisa mengerjakan dua-duanya dalam waktu yang bersamaan. Salut sekali. Saya sih salut sekali. Anda saya yakin sebagai orang yang menikah dan berkeluarga juga salut sekali. Harus mencari nafkah, tapi kemudian sangat getol mewartakan Injil. Boleh dikatakan, ini kalau zaman sekarang itu gabungan antara bapak keluarga dan juga seorang
imam, seorang presbiter luar biasa. Ya memang meskipun pada waktu itu sampai akhir hidupnya memang Ravi Shaul ini tidak menikah, tetapi tentu saja tetap untuk menghidupi dirinya sendiri luar biasa. Saya sih salut sekali.